Rasionalisasi pendirian Institut Teknologi Sumatera. ITERA memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah menandakan kedudukan ITERA. 72 bujur sangkar tersebut berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera. Merah memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan dan ketangguhan ITERA dalam mengantarkan bangsa Indonesia di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. Sejarah ITERA, Institut Teknologi Sumatera atau yang disingkat dengan ITERA yang terletak di Provinsi Lampung di Pulau Sumatera. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Walaupun peresmiannya tahun 2014, tetapi ITERA memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 sampai 2013. Program studi yang dibuka pada tahun 2012 yaitu ada fisika, teknik geomatika, teknik elektro, teknik geofisika, dan yang terakhir perencanaan wilayah dan kota. Oke, apa sih tujuan didirikannya Institut Teknologi Sumatera? Institut Teknologi Sumatera dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung selama 10 tahun ke depan dengan hasil kualitas minimal setara dengan Institut Teknologi Bandung. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, terkhususnya di Pulau Sumatera ini. Terima kasih. Institut Teknologi di Indonesia. Sebelum diresmikannya ITERA, Indonesia memiliki 2 institut teknologi. Yang pertama, Institut Teknologi Bandung, dan yang kedua, Institut Teknologi 10 November. Kedua institut ini terletak berada di Pulau Jawa. Oke, sekarang aku akan bahas tentang Institut Teknologi Indonesia. Teknologi di tingkat nasional akhir-akhir ini semakin meningkat. Atas kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah institut yang ada di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pada tingkat nasional. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan pendirian Institut Teknologi yang ada di Pulau Sumatera. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan sebuah institut. Pembangunan sebuah institut teknologi di Sumatera dikaitkan dengan Master Plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disebut dengan MP3AI. Disebutkan dalam dokumen MP3AI bahwa salah satu prinsip dasar keberhasilan pembangunan adalah produktivitas, inovasi, kreativitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan atau IPTEK dan dipandang sebagai salah satu pilar perubahan. Dalam kaitan ini, pengembangan SDM yang unggul, berkualitas, menguasai IPTEK, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik menjadi sangatlah penting. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan IPTEK. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan IPTEK nasional menjadi salah satu dari 3 strategi utama pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau bisa kita sebut juga dengan MP3AI. Salah satu kunci keberhasilan dari MP3AI ini tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi atau peneliti, dunia usaha atau industri, masyarakat, legislator, dan pastinya pemerintah. Nah, beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang maju dan pastinya bermartabat. Antara lain, ada berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan IPTEK. Yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan martabat melalui pendidikan sains teknologi, peranata sosial, dan humaniora yang berkualitas. Yang kedua, optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada dan menambah 7.000 sampai 10.000 doktor filsafat di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana.
Yang ketiga, pengadaan laboratorium berstandar internasional, baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK, serta pusat riset swasta untuk kepentingan kemakmuran bangsa. Yang keempat, kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan berbagai best practice yang sudah dikembangkan di berbagai negara. Di mana aja sih wilayah di Sumatera yang memiliki potensi sumber daya energi? Nah, di sini sudah ada letak-letaknya. Yang pertama, ada Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Palembang merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya energi berupa batu bara, minyak bumi, dan lainnya. Yang kedua, ada Provinsi Bengkulu. Kekayaan Bengkulu di sektor pertambangan sangatlah besar, mulai dari emas, batu bara, dan mineral lainnya. Yang ketiga, ada Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya energi panas bumi, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya, potensi sumber daya energi, tepatnya wilayah Sumatera seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi, tersebar dan berlimpah, merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera sebagai lumbung energi, khususnya melalui pembangunan ketenagaan listrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, semua menjelaskan betapa berpotensinya wilayah Sumatera pada kandungan sumber daya alam tersebut. Perkenalkan diri, nama saya Novita Sari Sitanggang dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi utama pelaksanaan MP3EI. Dalam konteks strategi utama pelaksanaan MP3EI, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan seni, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Sumatera. Penyusunan proposal pendirian telah dilakukan pada tahun 2011. Institut Teknologi di Sumatera tersebut telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. SK Mendikbud nomor 060-P-2012. Status penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Berkenaan dengan rencana tersebut, berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahap awal atau sambil menunggu selesainya pembangunan infrastruktur kampus, pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi di Sumatera.